Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erviza Sulfi, perwakilan dari kelompok 5, yang akan membahas tentang besaran pajak yang naik pada tahun 2022. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Agus, Alia Putri Palupi, Erviza Sulfi, Greski, Nirwasita, dan Muhammad Arif. Ya, saya akan membacakan materi dari kelompok saya, yaitu tentang sejumlah tarif pajak akan dinaikkan pada tahun 2022. Sebab defisit APBN lebih dari 3% masih dibolehkan pada tahun ini. Defisit fiskal harus kembali ke level 3% pada tahun 2023. Oleh sebab itu, pemerintah akan menaikkan tarif beberapa jenis pajak pada awal tahun seiring normalisasi defisit. Besaran tarif cukai rokok, PPN, dan pajak penghasilan orang kaya yang naik pada tahun 2022. Pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pemerintah menambah satu lapisan atau bracket tarif pajak penghasilan atau PPH teratas dari 4 lapisan menjadi 5 lapisan. Dengan demikian, besaran tarif PPH mencapai 35%. Untuk masyarakat berpenghasilan di atas 5 miliar per tahun, tarif baru yang tercantum dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. Sebelumnya, orang dengan penghasilan di atas 5 miliar per tahun hanya membayar pajak sebesar 30%. Batas pendapatan kena pajak atau PKP orang pribadi atau OP lapisan pertama naik dari 50 juta menjadi 60 juta dengan tarif PPH sebesar 5%. Bracket kedua pun turut naik menjadi 60 juta sampai 250 juta dengan tarif PPH mencapai 15%. Semacam itu, tarif bracket ketiga tidak berubah, yakni 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%. Tarif 30% pun akan dikenakan bagi orang dengan penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurwasita. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 tentang pajak penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut. A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. E. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya dibacakan oleh Alia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah A. Orang pribadi. 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. B. Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk bentuk usaha tetap. C. Bentuk usaha tetap. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Namun di sisi lain, pemerintah juga menaikkan tarif pajak penghasilan terendah 5% menjadi 60 juta rupiah dari sebelumnya 50 juta rupiah. Dengan begitu, wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah membayar tarif pajak 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan di atas 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dikenakan tarif pajak 5%. Ketiga, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak 500 juta hingga 5 miliar dikenakan tarif 30%. 5. Wajib pajak dengan penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%, kemudian tarif PPh badan naik sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Kenaikan ini sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh. Cukai rokok atau cukai hasil tembakau. Awal tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menaikkan cukai rokok atau cukai hasil tembakau, yaitu sebesar 12%. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di kalangan anak dan remaja. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan jumlah perokok muda yang meningkat menjadi 9,1% dari sebelumnya, yaitu 7,1% pada tahun 2013. Tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12% mulai 1 Januari tahun 2022 lalu. Akan tetapi, kenaikan tarif cukai rokok tahun ini memang tidak sebesar tahun sebelumnya, yaitu mencapai 12,5%. Pengenaan tarif cukai atau peningkatan tarif yang dilakukan pemerintah merupakan upaya yang tepat untuk mengurangi tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau, namun tetap memberikan hasil optimal terhadap penerimaan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selain PPh dan cukai rokok, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN juga naik dari 10% menjadi 11% yang berlaku pada April 2022. Tak berhenti di sini, tarif PPN disebut akan kembali naik sebesar 12% pada tahun 2025. Adapun kenaikan tarif PPN ini diklaim akan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, kemudahan dalam pemungutan PPN juga akan diberikan kepada jenis barang, jasa, atau sektor usaha tertentu melalui penerapan tarif PPN final. Misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha. Pemerintahan tidak akan memungut PPN untuk jenis barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat umum, seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Griski. Pajak pertambahan nilai bersifat multi-stake levy mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN dikenakan secara berulang-ulang pada setiap mutasi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Meskipun demikian, ternyata PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda non-kumulasi
pajak pertambahan nilai bersifat non-kumulatif. PPN yang multi-stage levy namun bersifat non-kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu kontradiksi interminis. Pada umumnya, suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Adapun di jasa kesehatan, pengenaan PPN ditujukan untuk jasa kesehatan yang tidak dibayar melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jasa kesehatan yang tidak dibayar oleh JKN biasanya bersifat non-esensial, seperti klinik kecantikan dan klinik estetika, maupun jasa operasi plastik. Kenaikan tarif PPN salah satunya disebabkan oleh pemungutan PPN yang dianggap tidak maksimal. Sri Mulyani bilang Indonesia hanya bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Tarif PPN 10% lebih rendah dibanding tarif rata-rata dunia sebesar 15,4%. Pengecualian barang atau jasa yang bebas PPN dianggap terlalu banyak, yakni 4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa, sehingga terjadi distorsi dan ketimpangan kontribusi sektor usaha pada PDB dan PPN dalam negeri. Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan dari kasus besaran pajak yang naik pada tahun 2022. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pihak kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.